Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya ya idza biwaliha faqad tahuru. Apabila kulit disamak maka dia suci. Ya, hadisnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu Rasulullah SAW bersabda idza biwaliha faqad tahuru. Apabila kulit itu disamak maka ia menjadi suci. Jauh Muslim dikeluarkan oleh Imam Muslim. Itu tentu sahih ya kalau dalam Sahih Muslim. Wa indal arba'ah, dan pada imam yang 4 sunan ya, sabu sunan, ayuma ihabin dubigo, kulit mana saja ya apabila disamak maka dia kulit yang mana saja apabila disamak gitu. Nah, kata ihab ya, ihab itu bizinati kitabin, dengan wazan. Zina ini wazan kitab. Jadi wazannya kitab, ihab gitu ya. Dia adalah al-jildu, kulit, au malam yudbag, atau yang tidak, atau yang belum disamak. Jadi yang belum disamak, kulit yang belum disamak disebut ihab. Kama fil Qomus, sebagaimana dalam kitab Al-Qomus, Qomusul Muhit ya, Fairuzabadi, halaman 77. Wa mislu fi Nihayah, begitu juga dalam kitab An-Nihayah ya, An-Nihayah fi Gharibil Hadis, Ibnu Athir ini ya, jilid 1 halaman 83. Faqatahur, sungguh telah suci bifati ta'i wal ha'i, dengan memfathahkan to dan ha. Kalau to dan ha ya berarti toharo. Kalau difathahkan jadi toharo ya, tetapi wa yajuzu damuha, boleh mendomahkan, kama yufidul Qomus, sebagaimana berikan faidah oleh Al-Qomus, Qomusul Muhit tadi ya. Jauh Muslim bihadzal lafzi, Muslim meriwayatkan dengan lafaz ini. Wa indal arba'ah, dan menurut atau pada imam yang 4 ya, wahum ahlu sunan, yaitu penulis kitab sunan, ayyuma ihabin dubik tamamuhu faqad tahura, lengkapnya dengan tambahan faqad tahura ya, jadi ayyuma ihabin. Jadi redaksinya kalau di Sahih Muslim idza dubigol ihab faqad tahura. Kalau di sunan ya, 4 sunan ya ayyuma ihabin dubigo faqad tahura. Wal hadis arajul hamsa, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Wa inna ma tulifa labduhu, ya hanya saja lafaznya berbeda. Wal hadis qadruya bi alfadhin. Nah, hadis itu sungguh diriwayatkan dengan lafaz ya, redaksi yang berbeda-beda. Wadukir walau sabab ya, karena perbedaan ini tidak berlawanan ya sebenarnya. Dan dia punya sebab urutnya ya. Wa huwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maitatin limaimunata. Ya, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kambing yang bangkai, yang sudah mati, milik Maimunah. Lalu beliau bersabda, alastamta'tum bi ihabiha. Ya, mengapa kalian tidak menikmati ya, atau apa namanya, ya mengambil manfaat lah gitu. Menikmati atau mengambil manfaat dari kulitnya, karena ya ini ya sabdanya faina dibagol adim tahurun, sesungguhnya menyamak kulit, adim itu kulit, itu adalah sebagai pensuci ya, tahur, pembersih.
Warwal Bukhari min hadis Sauda. Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Sauda qalat, ya dia berkata, matat lana syatun fadabagna maskaha. Ya, telah meninggal seekor kambing milik kita, lalu kami menyamak ya maskaha, ya. Maskaha itu wal ihab, kulitnya. Tsumma mazilna nantabidu fi hatta syorosanan. Ya, kemudian kami terus menerus membuangnya, ya, menguliti atau mengelupasnya hingga ia menjadi keras. Ya. Syanu di sini kirbah, ya. Menjadi kirbah. Menjadi keras, jadi kirbah itu wadah air, ya. Jadi wadah air dari kulit kan. Karena memang dulu di zaman Nabi ada kerajinan menyamak kulit. Itu dibuat untuk kebutuhan seperti wadah air, ya. Wadah itu disebut kirbah, yaitu dari kulit itu. Ya. Itu makanya ada istri Nabi yang pengrajin kulit. Di antaranya kan Zainab, ya. Binti sebut Zaimah, ya, kalau tidak salah. Zainab binti Huzaimah, pengrajin kulit. Kalau di sini dalam hadis ini Sauda, istrinya Nabi mungkin, ya, istrinya Nabi kan, Sauda binti Zam'ah, ya. Wal hadis dalilun ala anna tibak mutahhirun li ajil dimaitati kulli hayawan. Hadis ini menunjukkan bahwa menyamak itu menjadi pembersih, adalah pembersih bagi kulit bangkai setiap hewan, kama yufiduhu umumu kalima ayyuma, sebagaimana diberi faedah oleh keumuman kata ayyuma. Nah, kata ayyuma ihab itu kulit yang mana saja, berarti umum. Wa anau yaturu batinu wa zahiru, bahwa ia suci baik dalamnya maupun luarnya. Nah, aqwalul ulama fi tatiri jildi maitati kulli hayawanin bidibab. Pendapat para ulama dalam mensucikan kulit bangkai setiap hewan dengan disamak. Ini ada 7 pendapat, wa fil masalah sab'atu aqwal, banyak. Al-awalu, pendapat pertama, yutahiru jildal maitati batinahu wa zahiruhu. Ya, membersihkan kulit bangkai dalam dan luarnya. Wala yahusu minhu syai'an, tidak khusus salah satu atau sedikit darinya, ya. Maksudnya bisa membersihkan semua, ya, tidak sebagian. Amalan bi zahiri hadis Ibnu Abbas wa ma fi ma'nahu. Ya, sebagai pengamalan dengan zahir hadis Ibnu Abbas dan yang semakna dengannya. Wa hadza marwiyun an Ali, ya, alaihissalam, ya, radhiyallahu anhu, wa Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud. Itu yang pertama. Asani, yang kedua, wa huwa azharul aqwali dalilan. Ya, ini yang pendapat yang lebih kuat dalilnya, ini menurut beliau, ya, Sunani. La yutahirud dibagu syai'an. Menyamak itu tidak membersihkan sedikit pun. Wa huwa mazhabu jamaahiril hadawiyah. Ini adalah mazhab mayoritas hadawiyah. Hadawi ini di Yaman, ya, salah satu mazhab dalam Syiah, ya. Tapi emang dekat ke Ahlussunnah. Wa yurwa an jama'atin minas sahabah,
Diriwayatkan dari sekelompok sahabat mustadili Nabi hadisin akhrajahu Syafi'i. Berdalil dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i wa akhrajahu Ahmad ya, dan Ahmad wal Bukhari fi tarihi, dan Bukhari dalam tarikhnya, tarikh kabir ya, wal arba'ah, dan imam yang empat, wa Daruqutni wal Baihaqi wa Ibnu Hibban an Abdillah bin Ukaim qala atana kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautih. Ya, jadi ada surat dari Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, ala tantafi'u minal maita bihabin wala sabin. Ya, janganlah agar kalian tidak ya mengambil manfaat dari bangkai kulitnya, wala asab. Ya, asabnya apa? Uratnya atau apa ya? Wa fi riwayat Syafi'i wa Ahmad wa Abi Daud qabla mautih bisyahrin, sebelum beliau wafat ya, sebulan sebelum wafat. Wa fi riwayat bisyahrin aw syahrain, 1 bulan atau 2 bulan. Tirmidzi mengatakan hasan wa kana mayadhabu ilaihi. Ahmad berpendapat dengan pendapat ini. Wa yaqulu hadza akhirul amrain, ini adalah akhir dari 2 perkara. Tsumma tarakahu, kemudian meninggalkannya. Qalu fa hadza nasyun li hadis Ibnu Abbas li dilalati ala tahrimil intifa minal maitati bihabiha wa asabiha. Ini adalah menasah ya bagi hadis Ibnu Abbas ya, karena petunjuknya ya menunjukkan kepada pengharaman mengambil manfaat dari bangkai dengan kulit ya dan uratnya ya, sob itu ya. Asob. Asob. Urat asob ini. Iya, uratnya. Ya, wa ujiba anu biwajih, dijawab dengan beberapa jawaban. Al awal anau hadisun muntarib fi sanadihi. Yang pertama, hadisnya itu muntarib ya, simpang siur dalam sanadnya. Fa inna ruwayatan an kutabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dia diriwayatkan ya kadang-kadang dari para penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taratan an masyayikh min Juhaina, terkadang dari syekh ya, masyayikh dari Juhaina. Wa taratan amman qara'a kitaban Nabi, terkadang dari yang membaca kitab Nabi ya, surat Nabi. Wa mutaribun aidan fi matnihi, mutarib juga dalam matanya. Faruya min ghairi taqidin fi riwayatil aksar, diriwayatkan tanpa ada batasan dalam riwayat yang lebih banyak. Wa ruya bi taqid bi syahrin, diriwayatkan dengan batasan 1 bulan atau 2 bulan atau 40 hari, sebain yauman atau 3 hari. Summa innahu mu'allun aidan bil irsal, kemudian dia juga terdapat ilat, dinilai adanya ilat kecacatannya dengan mursal ya. Fa innahu lam yasma'u Abdullah bin Ukaim minhu sallallahu alaihi wasallam, karena itu tidak didengar oleh Abdullah bin Ukaim dari Nabi. Biwabilin kita, nah juga ada kecacatan dengan adanya keterputusan. Fainahum lam yasmahu Abdurrahman, tidak didengar oleh Abdurrahman ibnu Abi Laila min ibnu Ukaim, dari ibnu Ukaim. Walidhalika taraka Ahmad ibnu Hanbalin al-qawla bihi akhiran,
Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan pendapat tersebut ya pada akhirnya wa kana yadhabu ilaihi awalan, dan beliau Imam Ahmad berpendapat dengannya itu di awal, kama qala anhu Tirmidzi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi. Wasanian, yang kedua, bi'anau la yaqwa 'ala nasi. Nah, dia tidak kuat juga untuk menasa, lianna hadis dibag asob, karena hadis menyamak itu lebih kuat. Fa innahu akhrajahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim, warwa min turuq waruwiya min turuqin muta'addidatin fi ma'nahu iddatu ahadis an jama'ati minas sahabah fa an ibni Mas'udin Afan ibni Abbasin hadisan wa ummi Salamah salasa wa an Anasin hadisan. Ya, diriwayatkan dari jalur yang banyak, ya, yang semakna dengannya, beberapa hadis dari sekelompok sahabat. Dari Ibnu Abbas ada 2 hadis, dari Ummu Salamah ada 3, dari Anas ada 2. Ya, dari Salamah bin Muhabib, dari Aisyah, dari Mughirah Abi Umamah, Ibnu Mas'ud, ya. Nah, karena yang menasa itu labuda min tahqiqi ta'wirihi. Ya, mesti adanya kepastian lebih akhir. Nah, datang lebih belakang, karena yang menasakan harus lebih belakang, datang kemudian kan. Di waktu kemudian. Wala dalil ala ta'ahuri hadis Ibnu Umayyah, tidak ada dalil yang menunjukkan datang belakangan hadis Ibnu Uqaim. Wa riwayatu tarifi bi syari' al-syarain mu'alalah, meriwayatkan tanggal atau waktu, ya, padanya dengan 1 bulan atau 2 bulan, ya, itu juga ada ilat. Wala taqumu biha hujjatun ala nasi, tidak bisa menjadi hujah atas menasa ala anna law kanat riwayatu tarikh sahihatan, ya, bahwa kalau riwayat yang menyebut waktu, ya, itu sahih, madalat ala anau akhirul amrayni jazman, tidak menunjukkan bahwa dia adalah akhir dari 2 perkara secara pasti. Wala yuqal, dan tidak dikatakan fa idza lam yatim manasu ta'aradul hadisan. Ya, kalau tidak bisa dinasa lalu 2 hadis itu bertentangan, hadis Ibnu Uqaim, hadis Ibnu Abbas wa ma'ahu, dan yang bersamanya, wa ma'tarud yurja ila tarjih wal waqfi. Ya, dan bersamaan dengan adanya pertentangan dikembalikan kepada tarjih atau ditangguhkan, li'anna naqula ta'arudu illa ma'al istiwa, karena kami mengatakan tidak ada pertentangan kecuali kalau memang sama dalilnya. Wa huwa maqudun kama arabta min sihhati hadis Ibnu Abbas. Nah, itu tidak ada sebagaimana kamu tahu dari kesahihan hadis Ibnu Abbas. Wa kasrati man ma'u minar ruwat wa adamu dzalika fi hadis Ibnu Uqaim, dan banyaknya orang yang bersamanya dari para perawi, dan tidak ada hal itu dalam hadis Uqaim. Nah, jadi di sini dibantah, dijawab yang kedua, ya, bahwa riwayat adanya waktu, ya, waktu hadis tersebut, ya, itu tidak kuat, ya, waktu tersebut, karena ada ilatnya, ya, ada kecacatan, ya, gitu. Dan juga hadis yang menyebut tentang menyamak itu lebih kuat, banyak para perawinya, ya. Ya, jadi waktunya pun tidak bisa dipastikan, ya, karena ada ilat padanya, tidak bisa dijadikan hujah. Nah, kalaupun
riwayat yang menunjukkan waktu itu sahih juga tidak menunjukkan dia adalah akhir dari dua perkara itu, karena yang menyebut di bab itu, di samak itu juga tidak disebutkan waktunya, karena bisa jadi justru dia yang lebih akhir gitu. Jadi tidak bisa dipastikan. Nah, kalau misalnya tidak bisa dinasah, tidak bisa menasah, nah, tidak bisa dikatakan berarti bertentangan nih, harus ditarjih, diambil yang mana yang lebih kuat atau paling minimal ditangguhkan. Ya, nah ini juga nggak bisa. Kenapa? Ya karena yang namanya bertentangan ta'arud itu kalau memang sejajar ya, sama derajat hadisnya. Kalau ini kan yang satu lebih kuat tadi, sedangkan yang satu ada ilatnya. Nah itu tidak ada, sebagaimana kamu tahu dari kesohihan hadis Ibnu Abbas ini dan banyaknya orang yang bersamanya para perawi. Ya, nah sedangkan itu tidak ada pada hadis Ibnu Qayyim tadi. Ya, itu jawaban kedua. Ini banyak nih jawabannya. Ini tiga jawaban. Ya, satu lagi lah. Wasalisan bi anna lihab kama rata min al-qaus wa nihaya ismun lima lam yudbag fi hadis qaulain. Bahwa ihab itu sebagaimana kamu tahu dari kamus dan kitab nihaya adalah nama yang belum disamak pada salah satu dari dua pendapat. Waqala Nadhr bin Shumail al-ihab lima lam yudbag. Ihab itu bagi yang belum disamak, wa ba'da dabi qalahu shanun wa kirbah. Ya. Jadi setelah disamak disebutnya shanun dan kirbah. Wa bi jazamal Jauhari, hal itu ditegaskan oleh Al-Jauhari. Kila dikatakan falamma tamal amrain, ya ketika memungkinkan dua perkara, ya artinya bisa berkemungkinan ya. Wa waradal hadisan bi suratil muta'aridain, dan terdapat dua hadis pada bentuk yang berlawanan. Jama'na bainahuma bi annahu ya anil indu bil had bi malam yudbag. Kita kompromikan ya thariqatul jami di antara keduanya, bahwa larangan dari memanfaatkan kulit itu ya apa yang belum disama. Fa idza dubiqa lam yusamai haban. Kalau sudah disamak tidak dinamakan ihab, fala yadul tatanahi wa huwa hasan. Tidak masuk di bawah larangan dan dia adalah hasan, bagus. Kompromi ini bagus. Gitu, karena memang dilihat dari redaksinya, kalaupun sahih gitu ya. Jadi kan ada ilat ya, walaupun di sini dikasih komentar oleh pentakik, justru Albani mensahihkan dan membantah atas semua ilal yang diklaim atas hadis ini dalam kitab Irwaul Ghalil. Jadi kalaupun sahih dari segi redaksinya ya, itu tidak menunjukkan tidak jadi suci ya dengan disamak. Tidak boleh dimanfaatkan karena ya kata ihab itu adalah kulit yang belum disamak ya. Kalau belum disamak ya memang tidak boleh dimanfaatkan. Kalau sudah disamak nah baru boleh dimanfaatkan. Jadi sebenarnya secara redaksi juga bisa dikompromikan, tidak bertentangan walaupun sahih ya. Terlebih tadi kalau memang ada ilatnya menunjukkan tidak sahih ya tidak bisa dijadikan hujah. Ya, jadi kekuatan hadis yang disebut di Bulughul Maram ini memang ya dia tidak bisa dikalahkan gitu ya oleh yang lain. Masalah menyamak kulit bangkai. Ya kalau bukan bangkai ya jelas itu boleh kan. Kalau ini kan bangkai, kulitnya bisa dimanfaatkan ketika disamak. Tentu bukan buat dimakan, tapi buat
Tapi kalau penggunaan jadi kalau kulit sama itu kulit babi gimana Ustaz? Iya nggak bisa kan haram babinya. Oh gitu ya. Jadi dia bukan khusus yang tidak dibolehkan ya, yang dari boleh mah nggak bisa ya. Babi nggak bisa. Baik, sampai situ dulu ya untuk pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab ya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.